Setiap kali saya nanya pasien saya yang berumur kira-kira paruh baya, kisaran umur 30 sampai 40 itu yang berat badannya cenderung overweight atau obesitas, misalnya taruhlah dengan tinggi rata-rata 160-170. Terus berat badannya sekarang udah 80 lebih, bahkan 90 atau 100. Saya nanya, berapa sih berat badan dulu waktu SMA? Pada saat belum punya duit? Kan sekarang udah kerja gitu. Nah, pada saat dulu itu berat badannya di kisaran 50-60. Nah, setelah dalam kurun waktu kisaran 10 tahun berat badannya udah naik sekitar 20 kilo gitu. Jadi ternyata gaya hidup dan pola kerja, ya, rutinitas itu memang bisa membuat orang cenderung berat badannya lebih. Jadi ketika orang makan lebih, kemudian stres, banyak pikiran, dan kemudian kurang tidur, itu otomatis potensi kegemukan akan terjadi. Ya, apa sih kenapa kok kita konsen pada kegemukan, obesitas? Jadi ketika pada orang yang obesitas itu, ketika jaringan lemak menumpuk di mana-mana, apalagi lemak sentral yang di perut, jadi perut buncit itu bisa menyebabkan banyak hal. Pertama, bisa menyebabkan hipertensi. Ya, sekarang secara sederhana aja, yang jelas timbunan lemak yang di selang pembuluh darah itu membuat pembuluh darah menjadi kaku dan penampang pembuluh darah menjadi agak lebih sempit. Otomatis kalau jantung memompa darah melalui selang yang lebih kecil, tenaganya harus lebih kuat. Jadi tensinya naik. Belum lagi misalnya dulu itu 50 kilo, ibaratkan berarti jantung ini hanya memompa untuk 5 desa. Tiba-tiba sekarang menjadi 80 kilo, jantung ini harus memompa untuk 8 desa, otomatis tensinya harus lebih besar. Itu yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian berikutnya juga penumpukan lemak yang ada di arteri atau pembuluh darah yang ke ginjal itu menyebabkan menyempitnya pembuluh darah yang ada ke arah ginjal. Itu menyebabkan terganggunya sistem renin-angiotensin, maksudnya sistem sinyal tensi yang menyebabkan yang jalurnya dari ginjal yang akan memberitahu untuk jantung untuk memompa lebih kuat, lebih keras tekanannya. Jadi obesitas menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kedua, adanya lemak sentra di dalam perut tersebut membuat kolesterol, penimbunan plak, itu akibatnya akan mempengaruhi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu ketidakpekaan terhadap insulin, yaitu pengangkut gula yang masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk supaya pintu sel-sel itu dimasukin dan gula dipakai untuk energi bersama dengan oksigen. Tapi ketika kandungan lemak sangat tinggi, akibatnya mudah terjadi peradangan, mulailah terjadi gangguan yang menimbulkan resistensi insulin. Itu yang menyebabkan penumpukan kadar gula di selang pembuluh darah karena gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi insulin yang gunanya mengangkut sebagai transportasi masukin gula melalui selang saluran darah masuk ke dalam sel-sel, ketika ngetok pintu itu tidak dibukakan oleh sel tersebut. Akhirnya terjadi penumpukan kadar gula di selang pembuluh darah. Nah, itu yang menyebabkan diabetes. Jadi step pertama kalau pengen hidup sehat di masa tua nanti, diet dulu, kurangin makan, cukupkan tidur, kurangin makan nasi, berhenti makan sebelum kenyang, kurangin gula, kurangin makanan yang terlalu berminyak.